Dan sebelum hari ini akhirnya akan berhadapan dengan Verdi Sambo di persidangan, ayahanda Brigadir Yosua sempat berbagi fakta dengan Fakta 62. Mulai terkait perkembangan upayanya berjuang mengejar kebenaran dan keadilan hingga duka yang tak lepas dari hatinya. Selamat pagi Good People, sudah bersama dengan kita untuk berbagi fakta pada pagi hari ini, ayahanda dari Brigadir Yosua Huta Barat. Selamat pagi Pak Samuel. Selamat pagi. Kabar sehat Pak? Sehat. Sehat, puji Tuhan ya Pak ya. Bagaimana Pak Jakarta rencananya, agendanya apa saja dan juga sampai kapan Pak? Agenda kita di sini untuk menghadiri persidangan anak kita almarhum Joshua, di mana kita di sana sebagai saksi daripada pihak korban. Kami datang ke sini sebanyak 11 orang yang saksi dari Jambi. Masih ada yang mengganjal atau sudah pas nih Pak antara yang dilihat, dirasakan dengan yang ada di dakwaan? Pada saat ini ya, kita belum bisa menilai pas apa tidaknya. Soalnya proses hukum sedang berjalan. Kalau soal dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, saya rasa sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang dibacakannya kepada semua terdakwa. Jadi semuanya itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu kan nggak mudah ya Pak untuk memaafkan orang yang bertindak tidak baik kepada orang yang dicintai. Sebenarnya nilai apa sih Pak yang Ibu dan Bapak pegang selama melalui proses yang panjang ini? Buat Eliezer memang semenjak ada peristiwa ini, yang pertama meminta maaf itu di bulan 7 yang lalu kalau nggak salah, itu pamannya. Dan Eliezer membuat suatu surat tulis tangan sendiri. Jadi pada saat itu belum begitu saya merespon secara mendalam. Jadi saya lihat dari media, Eliezer itu terus-menerus mengakui ataupun menyesali perbuatannya. Saya lihat dari raut wajah dia, memang dia betul-betul itu si Eliezer sangat menyesali apa yang sudah dia perbuat. Sedangkan di ajaran agama yang saya anut itu mengajarkan harus saling memaafkan. Tapi dalam hal ini tentu negara kita ini adalah negara hukum. Kita terus jalankan proses hukum yang berlaku di negara ini. Dan kiranya Pak Hakim nanti bisa memutuskan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dimaafkan ya Pak ya? Ya. Tapi ada nggak sih Pak dari kasus ini, mungkin Bapak merasa ada intimidasi atau ancaman atau aman-aman saja nih Pak, Bapak sekeluarga? Tidak ada. Dan selama kami di sana malah Polda Jambi melindungi kami di sana tanpa kami minta. Jadi itulah yang kami rasakan. Soal intimidasi dari pihak luar tidak ada. Kalau harapan Bapak sekeluarga dari proses yang sedang berjalan, itu apa sih Pak? Apakah ada tuntutan, maksudnya harapan hukuman kepada para terdakwa begitu? Kalau soal harapan hukuman, di negara kita kan ada undang-undang. Ada undang-undang tentang seseorang yang merampas nyawa orang lain, tentu ada hukumnya. Itu semua kami serahkan kepada Pak Hakim. Apapun keputusannya, kami serahkan ke Pak Hakim, agar Pak Hakim boleh memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat mereka yang sudah merampas nyawa orang lain. Para terdakwa ini kan diantaranya ada yang juga memiliki anak, begitu Pak. Dengan sesama, Bapak dengan Verdi Sambo sama-sama seorang ayah dan punya anak. Ada pesan nggak sih Pak? Ya, kalau ditinjau dari segi orang tua ya, yang punya anak, tentu kita, naluri kita sama anak itu ada. Dalam hal inilah saya merasa membingungkan ataupun habis pikirlah melihat kok setega itu orang itu merampas nyawa anak saya. Tidak ada rasa iba dan sebagainya. Di situ saya habis pikir melihatnya. Bahkan saya lihat dari lukanya itu kayak itu disiksa lah. Begitu banyak lubang-lubang itu. Bapak menyaksikan sendiri di tubuh? Kalau saya bayangkan itu semua lukanya, saya nggak bisa tidur. Sesadis itu. Saya bayangkan jeritan anak saya waktu ditembak itu bagaimana menjerit dia. Nah, jadi nggak terbayangkan gitu. Jadi keadilan untuk Joshua ini yang membuat Bapak masih belum lelah untuk mencari keadilan ini ya Pak ya?
Oleh karena itulah saya udah berulang kali ke Jakarta untuk mencari keadilan untuk anak saya almarhum Joshua. Sebab anak saya Joshua almarhum begitu dirampas nyawa secara paksa. Kalau dia meninggalnya secara sakit, kita ikhlas. Jadi tidak manusiawi menurut saya, tidak manusiawi. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau memang dia manusiawi, dia mempunyai naluri seorang bapak, naluri seorang ibu, tentu ada rasa sayang, ada rasa kasihan, berpikir dua kali begitulah. Kan ada hukum. Ya serahkan aja ke proses hukum. Jangan jadi menghukum rimba. Apakah masih ada sesuatu yang mungkin belum disampaikan dan ingin disampaikan mungkin Pak kepada masyarakat, mungkin rasa terima kasih atas dukungan atau apa? Yang ingin saya sampaikan ke masyarakat seluruh Indonesia, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan doanya. Dan saya memohon, mari kita bawakan terus dalam doa kasus ini agar boleh menjadi terang benderang dan apa yang kita harapkan boleh sesuai dengan yang kita harapkan dengan hukum yang berjalan. Terima kasih Pak Samuel sudah Sama-sama. berkenan untuk berbagi fakta bersama kami pada pagi hari ini.